Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
keraguan pada kita di dalam menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan Al-Fatihah sudah dibagi lembaran Al-Fatihah yang kemarin tadi. Masyaallah, hadirin hadirat Bapak Ibu saudara rahimahullah, melanjutkan kembali pembahasan kita pada pertemuan yang telah lewat. Seperti yang kami sampaikan, sesungguhnya mempelajari bab sholat adalah suatu yang wajib dan tidaklah simpel, Pak. Seperti yang kita lakukan barusan itu praktek sholat. Sementara sholat itu ada syarat-syaratnya. Syarat itu butuh mungkin sekian bulan terpelajari. Ini sudah terlewati, Pak. Ya, kalau dari awal mungkin kita masuk dari bulan Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab 3 bulan. Itu mengenal tentang syarat-syarat. Sekarang baru masuk tentang rukun-rukun sholat. Rukun sholat pun belum tuntas, masih sangat jauh dari tuntas. Kita butuh pembahasan dengan pelan-pelan, jelas, tidak ada kesalahan. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita masuk pada rukun tentang pembacaan suratul Fatihah. Baca Fatihah yang Pak mungkin menganggap hal yang sepele. Sengaja di situ alhamdulillah pengurus masjid mencetakkan kepada kita tulisan untuk suratul Fatihah. Kita semua hafal Bapak hadirin rahimahullah, tapi minta maaf kadang-kadang pelafasannya salah, makhrajnya salah, panjang pendeknya salah, sabdunya pun salah. Di dalam sholat kita mengenal ada rukun qauli, ada 5 Pak. Rukun qauli. Nah, Fatihah, takbiratul ihram pertama, kedua suratul Fatihah, ketiga nanti namanya tasyahud. Kemudian salawat dan tasyahud yang keempat salah. Saya ambil contoh nanti kita bahas Fatihah nanti Pak. Saya kita masuk tasyahud. Berapa banyak orang-orang yang mengucapkan tasyahud dalam sholat salah. Ketip sampai betul Pak. Jadi budak ucap syahadat maupun ketika salah. Budak lahir dalam badan Islam, besar dalam badan Islam, tapi pas disuruh ucap syahadat tidak bisa. Kesalahan itu kadang kita tidak sadari Pak. Kita pikir apa susah ucap syahadat. Ternyata alhamdulillah dia masih melafazkan salah. Begitulah juga dengan Fatihah ini. Saya contohkan syahadat itu Pak banyak kita ucapkan setelah kita ucapkan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucapan asyhadu bukan asyhadu. Dibagi asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maaf, kalau saya suruh Bapak, saya sendiri baca derek setelah itu tahu benar kalau itu. Tapi kalau kita tanpa diatur, kita baca asyhadu itu banyak bacanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu fatal. Kalau salah, jangan dianggap sepele. Bacaan dalam sholat itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Kalau yang sunnah yang salah, Pak, tidak perlu masalah, tidak membatalkan sholat, kecuali sengaja dan berniat bermain-main. Haram batal sholat. Kalau kita sengaja membaca bacaan sengaja disalahkan, bermain-main, itu pertama haram, kedua batal sholatnya. Ada sebagian orang mengatakan haram tidak batal. Tapi kalau yang menjadi masalah ini yang wajib rukun, walaupun tidak niat sengaja salah, maka dasar sholat itu. Kemarin sudah kita bahas ucapan takbir Allahu Akbar. Kemarin Fatihah juga saya sengaja mengulangi kalau kemarin kondisi hujan yang ada mungkin separuh dari yang ada. Sekarang kita angkat kalau maaf apa kemarin dengan apa ayat Al-Quran angkat lembaran atas untuk mengucapkan. Al-Quran itu disebut dengan sabul mathani, tunjuk pujian kepada Allah. Makanya di situ dalam mazhab Syafi'i kami ulangi suratul Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian ulama atau mazhab yang lain mengatakan Fatihah diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian Fatihah yang ngomong, tapi adalah pangkal dari setiap surat yang ada dalam Al-Quran. Memang kita saksikan begitu, setiap surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah itu surah Al-Baqarah, surah At-Taubah yang tidak diawali dengan
Bismillahirrahmanirrahim, sehingga mereka dan memang adalah dasar hadis-hadis yang mengatakan di situ bahwa Fatihah mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, sehingga tidak baca Bismillah itu dan diucapkan tidak jadi masalah berkata. Tapi sekali lagi saya ngajak di situ tempat Pak sesuai mayoritas mazhab itu mazhab Syafi'i. Jadi kita bahas dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surah Fatihah, wajib dibaca dan tidak boleh salah. Dan setiap lima yang tadi kita sebutkan rukun-rukun qauli itu wajib dilafazkan, tidak cukup baca dalam hati, tidak boleh baca sentimen dalam hati, harus diucapkan dalam mazhab Syafi'i. Allahu Akbar, tidak boleh ujung tidak terdengar Allahu Akbar, roh tidak terdengar, tidak sah, harus terdengar Bismillahirrahmanirrahim, mim tidak terdengar, jawab. Kadang ada orang yang lupa. Di sini contohnya kalau kita lihat ketika mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin, kadang ada orang yang nyambung, boleh nyambung, tapi saya dia nyambung itu dilapis itu Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin, Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin, mimnya belum terucap langsung dimasuk Malik Yaumiddin, hilang satu huruf, tak sah Fatihah itu, tak sah Fatihah. Tapi itu bukan sedikit Pak, karena pada sudah kita bahas untuk menghemat waktu dan itu bertambah pelajaran, karena Fatihah bukan cuma bacaan ada hukum-hukum juga yang harus kita bahas. Mulai Bapak berarti yang punya tulisan atau boleh lihat di HP Bapak sudah ada tulisan, mungkin di HP bisa dibuka. Bapak Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Di atas surah ada satu, jangan dibaca enteng, jangan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ha depannya dia, ujungnya berbentuk mim, jangan dibaca pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Ini, aduhnya ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bismi, jangan bismi, jangan ada tambahan se. Kadang-kadang orang baca Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismi, Alham, tidak ada tu. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Him, ha, yang ini jangan him. Alhamdulillahirabbil Alhamdu bukan alham. Ini kadang-kadang kita baca cepat, kadang-kadang kita sadar alhamdulillah, alhamdulillahirabbi di atas ba'da satu ditekan itu bukan Rabbi, bukan Rabbi, Rabbi. Alhamdulillahirabbil ini Pak makhluk perlu dibedakan. Bukan a. Alhamdulillahirabbil alamin, alamin salah. Alam itu pilihan Pak, alam. Ini alam itu alam semesta. Itulah kadang-kadang kita terus berbahasa itu banyak kesalahan. Banyak kesalahan. Karena tidak setiap huruf itu bisa ditransfer ke bahasa tulisan Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin, bukan alamin, mim, ya no, jangan dibuang ya no, jangan disebutkan alhamdulillahirabbil alamin, alamin, mim, bukan mim. Alhamdulillahirabbil alamin, panjang doanya, jangan terlalu panjang, jangan pendek, bukan alif, ada dua alif cuma. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, satu di atas surah yang dibuang, jangan baca enteng. Ar-Rahmanir-Rahim,
kita belajar lagi. Jadi Malik Yaumiddin boleh dibaca panjang, bukan panjangnya bukan. Maliki Yaumiddin atau baca pendek Maliki Yaumiddin. Iya, ada satu dari siang itu Pak. Bukan iya dan dia, tapi iya. Kalau kita tulis bahasa Indonesia latin, i-nya double, y-a dan iya. Iya, iya karena ain, iya karena budu iya karena ain bukan tahin, ain bukan alif. Kemudian budu itu tidak ada waw di depannya, waw itu waw ini wa iya kan. Jadi jangan dipanjangkan, kadang ada orang baca iya karena Masya Allah, ini bagus, bagus, dan bagus. Mak, salah. Nambahin uang. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah. Jangan nambahin uang. Pendek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in, ain, bukan ta'in. Iya, ya penekanan itu satunya. Iya karena budu iya karena nasta'in. Bukan atau apa dinas itu kan kita maneo pakai kasro. Dinas bukan haknya untuk memang hak kita bawa hak besar. Ihdinas makhraj huruf shad, jangan dibaca sin. Ihdinas sirat salah. Beda makhrajnya shad sama sin. Shad lidah ini nempel di pangkal di bawah, ditahan, dikembung ke pipi. Shad. Kalau sin itu lagi yang sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal sin. Dia ditahan sin. Lagi pangkat di atas lidah. Dua yang kita perhatikan dalam situ. Pertama makhraj huruf shad, kedua makhraj huruf qaf. Jangan pernah terbaca qaf dibaca kaf. Maaf kalau yang dulu itu banget Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan kim. Itu sering nulis masjid siratal mustaqim pakai kaf. Tadi pakai q. Ihdinas siratal bukan ta. Ta baca ta. Ya, ihdinas siratal ihdinas siratal mustaqim. Qaf bukan kim. Qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Kamu lagi siratal ladzi. Za bukan za. Siratal ladzi. Ini lidah dikepit oleh dua gigi Pak. Gigi pojok bawah kepit tidak. Za beda. Za lidah pangkal gigi bawah. Za. Makanya kalau kita baca idza zul zilat, idza zul. Za dulu baru za. Siratal ladzi bukan lazi. Kalau lazi ya makanya kita ya. Siratal ladzi. Nah, tolong bacakan Pak, tulis saja Pak. Pertama alif a, kedua ain. Alaihim ain lagi. Jangan kita bawa jadi sikap an'amta alaihim. Alif betul susah. Alif. Yang tulis saja Pak ya. Karena ibu dapat juga kalau kami
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alif ain ain. Jangan dibaca ain kalau, jangan baca alif kalau. Itu kan an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salah. Kalau salah ya sudah selesai salat itu. Tidak benar salat itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Him asal him. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jelas insyaallah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, bukan ghairil. Ril bukan rel. Ghairil. Berarti kan makhraj huruf dha. Ini banyak kita terucap dengan indah. Ghairil mandu, bukan mandu. Dan beda, dan lidah kita nempel ke pangkal gigi atas pangkalan ujung. Dan beda jauh. Lidah kita nempel di gigi atas. Dikepit oleh udah ini peneliti bukan dan. Ghairil mandu, ada waw tadi, mana? Ghairil mandubi bukan a. Ghairil mandubi alaihim. Him. Ghairil mandubi alaihim. Perhatikan ini butuh nafas seperti apa. Ghairil maghdubi 'alaihim walad. Itu nama alif. Dan kamu dengan alif wasal di situ bacanya dengan walad. Tapi walad jangan dipanjangkan walad. Ada orang yang baca seperti itu. Walad salah. Walad. Ketemu dongeng satu panjang kuatnya. Maka dipanjangkan. Ghairil maghdubi 'alaihim walad. Jangan di stop. Walad. Jangan di lam satu pulau. Jangan di stop. Walad. Ghairil maghdubi 'alaihim walad. Jangan walad salah. Nah, jangan dulu pakai ada yang macam itu. Imamnya makmumnya nyambut. Ghairil maghdubi 'alaihim walad. Salah. Yang kedua, walad dhalin. Ada orang lupa. Ghairil maghdubi 'alaihim walad dhalin. Kalau kita tarawih di belakang banyak kan tidak. Imam Muslim 45 lembut, makmum juga pengen cepat selesai. Semangat dia. Banyak yang salah. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi makhraj sudah jelas. Nah, menyambung huruf ini ayat dengan ayat boleh kita sambung kalau kita sambung dan lalu bahkan disunnah dan termasuk nyambung antara Fatihah yang pertama dengan Alhamdulillah yang kedua ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sunnah, ada anjuran. Ada yang katakan Abdul bisa satu-satu. Jadi kalau memang mau praktek
Kalau yang bukti kok silahkan kalau mampu, jangan terpenggal-penggal nafas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. 4 ayat kenapa? Boleh. 7 ayat tadi boleh Pak. Kalau mampu. Ya kalau memang mampu dan sudah mampu bukan mampu nafas bacanya benar makhrajnya tidak hilang-hilangan. Boleh. Ya kalau saya sendiri mungkin jujur Pak kita sanggup. Ya, orang yang mungkin nafas panjang melatih mungkin bisa. Coba Pak bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sampai situ. Apa kalau itu panjang ya, jangan dipaksa. Sampai 2 ayat lainnya boleh. Ini bisa satu juga boleh. Itu lebih afdal. Baik Bapak, dengan Allah mudah-mudahan pada ini sudah cukup dan bisa Bapak diulang lagi. Nah sekarang kita bakal masuk dalam masalah hukum dalam bacaan dalam Fatihah. Bu Bapak alhamdulillah, Fatihah ini dapat dibaca kalau dalam sholat syaratnya ketika kita berdiri tegak. Kalau belum berdiri tegak tidak boleh sama seperti takbiratul ihram, pertama kali takbiratul ihram. Tegak pada kita, dada kita, walaupun kepala Allah terserah, penting dada tegak pada kita. Allahu Akbar. Fatihah, bagian mampu wajib baca Fatihah keadaan berdiri. Bagian mampu, tidak mampu lain cerita. Ya, kemarin sudah kami sampaikan kepada Bapak. Kalau kita mampu tegak masih satu bib, kalau aku macam takbir sama Fatihah baik, aku satu tegak. Tapi lama ini tidak kuat. Nah ini jadi problem aku yang termelok jadi imam makmum. Kalau melok makmum, aku tidak bisa imamkan dua, masya Allah, orang macam itu sedang makmum panjang. Ya, imam tadi Allahu Akbar, macam kita mulai kita kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulai untuk goyang. Kita di posisi makmum. Yang setahu atau bukan imam, dia macam Fatihah setelah imam, baru macam Fatihah. Jadi makmum. Ini sebenarnya sudah sempat disampaikan teman sebelumnya. Untuk kondisi seperti ini, Bapak boleh kembali atau bahkan mendahului imam dalam bacaan, bukan dalam gerakan, dalam bacaan. Karena Fatihah ditutup berdiri, lalu kita ngomong kalau aku bisa datul ihram, langsung maju Fatihah selesai sampai tegak. Maka bagi kita doa kita lepaskan, doa kita lepaskan kejen yang wajib. Jangan baca doa kita. Kalau memang kalau kita pikir kalau membaca doa kita, kaki Fatihah ini separuh tegak, separuh duduk, bisa. Entah sakit kepala, migrain, entah ketok kaki, tidur atau lutut, atau pulang ke dalam. Maka fokus kepada yang wajib. Doa yang kita lepaskan. Kita sebagai makmum. Setelah takbir imam Allahu Akbar, itu langsung Pak. Allahu Akbar, langsung masuk Fatihah. Mau tambah aku bilang
Nabi adalah ya imam terpilih yang tidak bisa memakmumi. Ya, pikirkan makmum kata Nabi, ada yang punya hajat, ada yang sakit, ada yang macam-macam. Jadi jangan kita ngasal baca terpanjangnya, jangan. Ya, dari pada imam Allah. Jadi kita boleh mendahului imam untuk membantu imam dalam bacaan surah Al-Fatihah. Ketika kondisi itu kita tidak mampu, ketika kondisi itu kita tidak mampu. Nah, kemudian ikhwan rahimahullah, satu lagi kondisi yang perlu kita pahami, yang tidak ada selisih. Kita mengenal ada istilah makmum muwafiq, makmum masbuk. Siapa yang muwafiq? Makmum yang belok dari pertama sampai imam. Begitu Cak Darina, kita banyak bapak. Begitu saya Allah, bapak sudah disop kalau Allah Akbar, bapak masuk Allah Akbar. Ini namanya makmum muwafiq. Ada yang terlambat. Saya sudah Bismillahirrahmanirrahim baru masuk. Kita sudah iyakan dia baru Allahu Akbar. Ini namanya makmum masbuk, terlambat. Makmum muwafiq perlu dipahami, jangan salah. Itu berkewajiban menyelesaikan Fatihah. Tidak boleh dipotong detik seberapa detik baru. Kita harus menyelesaikan Fatihah. Maksudnya orang ada kala kejadian kita dapatkan imam ini, maaf, dia tidak baca sunnah doa kita. Allahu Akbar seperti sholat zuhur asar, maka tidak ketahuan. Allahu Akbar kita dibaca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh sudah. Lalu kita baru dapat Fatihah sudah rukuk. Apakah kita melok rukuk? Ayo tolong diperhatikan. Tolong diperhatikan. Apakah kita melok rukuk? Atau kita harus baca Fatihah? Kalau kita ini makmum muwafiq, makmum yang melok dari pertama tidak terlambat, maka terlambat itu sudah masuk rukun kedua. Rukun pertama itu takbiratul ihram. Rukun kedua baca Fatihah. Kalau bapak Allahu Akbar, saya masih baca doa kita, bapak masuk Allahu Akbar, itu muwafiq. Tapi kalau saya sudah Bismillahirrahmanirrahim, bapak baru masuk, termasuk makmum masbuk, terlambat. Walaupun karena tidak ada masalah buat kita itu. Nah sekarang contoh tadi, sholatnya zuhur, sholatnya asar, kita baru selesai doa kita, imam sudah ketahuan, tidak baca dan kita tidak baca surah. Walaupun langsung rukuk dia. Nah, bagaimana posisi kita? Melok rukuk atau bertahan Fatihah? Wajib kita mempertahankan baca Fatihah. Imam itu rukuk, dia rukuk. Baca Fatihah. Belum selesai imam ini tidak, terus ke Fatihah. Biarkan imam ini tidak. Biarkan imam ini tidak, terus ke Fatihah. Sampai imam itu sujud, insyaallah Fatihah selesai, jangan langsung sujud. Rukuk dulu. Rukuk yang benar, tamanina. Sami Allahu liman hamidah. Ya, imam dulu terus sujud, kita baru sujud. Tidak batal salat Nabi. Tidak batal. Jadi kadang-kadang terjadi Pak, bukan salah imam, salah kita. Pikiran layar. Allahu Akbar salat. Subhanallah, saya tahu kadang-kadang kita masalah di salat. Tapi bukan hati, lagi sholat. Nah, hati kan gimana? Imam atau imam dari sholat zuhur asar, dia masih terpilih. Allah hati kan. Tahu yang Allah Akbar dulu. Nah, kau sadar dia, tahu balik. Ada yang macam banyak. Baru balik, imam rukuk tersentak dia. Belum masuk, tidak sah, batal. Belum baca Fatihah. Ini imam ini tidak buru-buru, imamnya baca karena tidak sampai zuhur atau asar. Ya, kalau zuhur asar belum kita lebih nyambung kan. Imam baca doa kita, baca Fatihah, baca surah, tidak. Itu yang layak berpikiran. Ya, ataupun aku masjid itu pas mau catat baju, kau pakai nyampak, itu dua nyampak. Kunci aku HP yang apa itu dikiri sholat. Tahu itu Allahu Akbar, kau sadar itu belum baca Pak. Kalau kita
bisa dari imam. Sholat dewek, sholat dewek, tapi sholat kecil seperti itu. Ya, ini untuk makmum muafik, makmum muafik. Kalau makmum masbuk, memang begitu kita masuk imam sudah lagu kita Allah Akbar, imam lagu di rukuk waliyamin bisa. Allah Akbar. Itu baca Fatihah apa ya? Tidak usah dapat, langsung rukuk. Kalau imam nanti sudah Allah, sami Allahu liman hamidah, kita belum sempat rukuk, maka kita lepas dari imam. Tidak dapat rakaat, tidak dapat satu rakaat bersama imam. Jadi khusus makmum masbuk yang terlambat, dia boleh baca Fatihah semampunya. Kebetulan baru di Allah Akbar, imam sedang baca misal Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Sehingga dia cuma bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, Allahu Akbar. Baru Ar-Rahmanir Rahim, imam sudah tinggal